Seorang pelayan wanita tanpa sengaja menumpahkan segelas anggur ke atas setelan jas milik CEO miliarder paling berkuasa di perusahaan itu. Di hadapan ratusan tamu undangan, pria itu mencibir lalu mengumumkan, "Jika kamu bisa membaca surat beraksara Jawa kuno ini, saya beri kamu hadiah 3 miliar rupiah." Semua orang berpikir itu hanyalah bentuk penghinaan bagi seorang gadis yang bekerja sebagai pelayan. Namun tanpa disangka, hanya beberapa menit kemudian, jawaban gadis itu membuat seluruh penjuru ruangan terdiam kaku dan membuka sebuah rahasia yang telah terkubur selama 15 tahun, cukup kuat untuk mengguncang sebuah imperium bisnis. Sebenarnya apa isi surat tersebut dan mengapa sebuah tantangan yang arogan bisa menjadi awal dari runtuhnya kebohongan-kebohongan? Malam awal bulan November, balai sidang mewah di tepi Teluk Jakarta bermandikan. Cahaya terang dari ratusan lampu kristal yang menggantung memenuhi langit-langit. Dari luar, deretan mobil mewah berjejer memasuki area penyambutan. Tamu, pembawa acara terus-menerus menyebutkan nama-nama pengusaha, mitra, dan tamu-tamu penting. Kilat lampu kamera wartawan menyala tanpa henti, merekam setiap jabat tangan, setiap senyuman, dan setiap momen yang dianggap berkesan. Dalam perayaan hari jadi ke-40 Nusantara Gemilang Group, itu adalah malam di mana segalanya harus sempurna. Mulai dari warna taplak meja, posisi setiap vas bunga, hingga suhu setiap gelas anggur di balik pintu besar, menuju ruang perjamuan. Kesempurnaan itu diciptakan oleh orang-orang yang hampir tidak pernah diperhatikan oleh siapapun. Anindya Kirana adalah salah satunya. Dia berdiri di depan cermin kecil di ruang ganti karyawan, dengan hati-hati merapikan kerah seragam hitamnya, lalu menggelung rambut panjangnya ke belakang. Di wajahnya yang ayu tidak ada riasan tebal, hanya sedikit sapuan lipstik tipis agar terlihat lebih segar setelah seharian bekerja. Manajer operasional melangkah masuk dengan cepat. "Anin, kamu tidak apa-apa?" "Ya, saya tidak apa-apa, Pak. Hari ini tamu sangat ramai." Pihak penyelenggara baru saja mengabarkan ada tambahan sekitar 50 tamu VIP. "Kamu bantu di area A?" "Ya." "Baik, Pak." Manajer itu menatapnya beberapa detik lalu menghela napas. Pelan, "Saya tahu hari ini sebenarnya bukan shift kerjamu." Anin tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, Pak. Mbak Rini sedang demam kan?" "Terima kasih ya, Nin." Anin hanya mengangguk. Sebenarnya, hari ini adalah hari libur langka yang ia rencanakan untuk mengantar ibunya berobat jalan, tetapi pihak rumah sakit memundurkan jadwal menjadi besok pagi. Panggilan untuk menggantikan shift datang tepat pada saat itu. Baginya, menolak satu shift kerja berarti akan kekurangan ratusan ribu rupiah untuk biaya obat di akhir bulan. Ada pilihan-pilihan yang, meski tidak disukai, tetap harus dilakukan. Di dalam ruangan, alunan musik simfoni bergema dengan porsi yang pas. Di atas panggung, logo perayaan 40 tahun Nusantara Gemilang terpampang di tengah layar LED raksasa. Arya Kusuma melangkah turun dari area tamu kehormatan. Ia mengenakan setelan jas warna biru dongker pesanan khusus. Jam tangan mekanik di pergelangan tangannya memantulkan cahaya setiap kali ia mengangkat tangan untuk menyapa tamu. Di usianya yang ke-35, Arya telah muncul di banyak majalah bisnis dengan citra seorang CEO muda yang tangguh, tegas, dan penuh ambisi. Orang sering mengatakan bahwa ia adalah salinan sempurna dari ayahnya, mendiang Komisaris Utama Baskoro, Kusuma. Hanya orang-orang yang bekerja dekat dengannya yang tahu, perbandingan itu tak pernah membuatnya merasa nyaman. Seorang tamu tua menghampiri. "Arya, ayahmu pasti akan sangat bangga jika beliau masih hidup." Arya tersenyum. "Ya, Pak. Tapi untuk bisa seperti beliau, saya masih harus banyak berusaha." Senyum di bibirnya tak berubah. "Saya akan terus berusaha." Tamu itu berlalu. Seorang anggota dewan direksi lainnya melangkah, mendekat. "Pidato malam ini sangat bagus." "Terima kasih, Pak. Sangat mirip dengan gaya ayahmu." Lagi-lagi tentang ayahnya, lagi-lagi sebuah perbandingan. Arya mencengkeram erat gelas air di tangannya. Selama 10 tahun memimpin perusahaan, ia berhasil meningkatkan pendapatan hampir 2 kali lipat, membuka 3 pabrik baru, dan mengekspor ke berbagai pasar. Namun di mata banyak orang, ia tetaplah sekadar putra Baskoro Kusuma. Di sudut lain ruangan, Anin bersama para pelayan lainnya mulai bergerak di antara meja-meja perjamuan. Ia mengangkat nampan anggur dengan gerakan yang sangat terlatih. Kemanapun ia lewat, ia hanya mendengar obrolan tentang kontrak, saham, dan properti. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang mengangkat gelas bersulang. Tak ada yang memperhatikan pelayan wanita yang diam-diam menuangkan anggur untuk mereka. Itu justru bagus. Anin tidak suka menjadi pusat perhatian. Tepat pukul 8 malam, pembawa acara mempersilakan Arya ke atas panggung. Tepuk tangan bergemuruh. Ia berdiri di podium, menatap ratusan tamu di bawah. 40 tahun yang lalu, ayah saya bersama rekan-rekan pertamanya merintis
Nusantara gemilang dari sebuah pabrik kecil. Suaranya tenang, percaya diri, dan tidak terlalu berbunga-bunga. Pidatonya diakhiri dengan tepuk tangan yang panjang. Arya turun dari panggung. Para wartawan segera mengerumuninya untuk mengambil foto. Karyawan bagian pelayanan diminta untuk segera menambahkan minuman ke area VIP. Anin melangkah mendekat membawa nampan berisi gelas-gelas anggur. Tepat pada saat itu, seorang tamu yang sedang tertawa tiba-tiba membalikkan badan untuk berjabat tangan dengan temannya. Pria itu sama sekali tidak melihat ke belakang. Bahunya membentur keras lengan Anin. Nampan itu miring. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa detik. Sebuah gelas kristal tergelincir dari nampan, anggur merah, melesat membentuk lengkungan di udara, lalu tumpah tepat di dada setelan jas Arya. Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Musik masih mengalun, tetapi tak ada lagi yang memperhatikannya. Anin segera meletakkan nampannya. Maafkan saya, Pak. Ia mengambil serbet putih, berniat membantu mengelapnya. Arya mundur, selangkah. Ia menunduk menatap noda merah yang melebar di jasnya, wajahnya menggelap. Beberapa bisikan mulai terdengar. Jas itu sepertinya buatan khusus, dari Italia, harganya pasti ratusan juta. Mana wartawan sedang ambil foto, lagi. Anin menundukkan kepala. Saya benar-benar minta maaf, ini murni kesalahan saya. Arya mendongak, tatapannya berhenti pada seragam sederhana gadis itu. Di kepalanya saat itu bukan lagi tentang jas, melainkan rasa malu di depan rekan bisnis, di depan media, di depan semua orang yang baru saja bertepuk tangan untuknya. Ia bersuara, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Sudah berapa lama kamu bekerja seperti ini? Anin menjawab, pelan, hampir 4 tahun. 4 tahun dan masih membiarkan hal seperti ini terjadi, saya minta maaf. Apa minta maaf saja cukup? Suasana mulai terasa berat. Beberapa orang saling berpandangan, tak ada yang berani angkat bicara. Anin tetap tenang. Saya tahu saya salah. Jika butuh ganti rugi, saya akan berusaha. Arya tertawa, tawa yang sama sekali tidak terdengar senang. Kamu tahu berapa harga setelan jas ini? Anin terdiam. Mungkin gajinya setahun pun tidak akan cukup untuk membelinya. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk, menghindari tatapan, ada yang merasa risih tapi tak ada yang mau ikut campur. Anin perlahan mengangkat wajahnya, suaranya tetap lembut, mungkin benar, tapi saya tetap akan bertanggung jawab semampu saya. Ketenangan Anin justru membuat Arya semakin kehilangan kendali. Ia merasa seperti sedang marah sendirian. Tiba-tiba, tangannya menyentuh saku dalam jasnya. Di sana selalu ada sebuah amplop tua, satu-satunya peninggalan ayahnya. Di meja kerja sebelum meninggal dunia, sebuah surat yang ditulis sepenuhnya, menggunakan aksara Kawi, Jawa kuno. Selama bertahun-tahun, Arya belum pernah bisa membacanya. Ia menarik amplop itu keluar, meletakkannya di atas meja perjamuan terdekat, lalu menatap lurus ke arah Anin. Kamu bilang, akan bertanggung jawab. Baik, iya, mendorong amplop itu ke arah Anin. Jika kamu bisa membaca surat ini di sini, sekarang juga. Ia berhenti beberapa detik lalu berkata perlahan, Bon saya akan mentransfer 3 miliar rupiah ke rekeningmu. Terdengar tarikan napas terkejut dari seluruh penjuru ruangan. Ada yang mengira, Arya hanya asal bicara karena emosi, ada yang buru-buru mengeluarkan ponsel untuk merekam. Seorang tamu tertawa canggung, sudahlah Arya, ini masalah kecil. Namun Arya tidak merespons, tatapannya tetap terkunci pada gadis di depannya. Semua orang di sini menjadi saksinya. Anin menatap amplop tua yang sudah menguning dimakan usia itu. Ujung jarinya, dengan lembut menyentuh kertas merang tersebut. Tatapan matanya yang semula tenang tiba-tiba berubah sendu, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat familiar. Lalu dengan perlahan ia membuka amplop itu. Seluruh ruangan hening seketika. Ratusan pasang mata tertuju pada pelayan wanita yang memegang surat tua tersebut. Anin tidak terburu-buru membacanya. Ia dengan lembut meratakan tepi kertasnya, seolah takut jika terlalu kasar sedikit saja. Serat kertas tipis itu akan robek. Arya menyilangkan tangan di depan dada. Di dalam benaknya, ia hanya berpikir, gadis ini pasti hanya akan melihatnya beberapa detik lalu menyerah. Selama bertahun-tahun, ia pernah membawa surat ini ke banyak ahli. Ada yang hanya bisa membaca beberapa kata, ada yang cuma menebak-nebak maknanya. Bahkan, seorang profesor filologi kenalan ayahnya pun mengatakan bahwa butuh banyak waktu untuk membandingkan dan menerjemahkannya secara akurat. Apalagi ini hanya seorang pelayan, seorang tamu yang berdiri tak jauh berbisik, pasti dia sedang mencari alasan untuk menolak. Orang lain menimpali, wajar saja, 3 miliar bukan hal main-main. Suara kasak kusuk semakin membesar. Anin seakan tidak mendengarnya.
Matanya menelusuri setiap goretan tinta yang mulai memudar. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala. Saya bisa membacanya. Seluruh ruangan terpaku. Arya tersenyum meremehkan. Bagus, silakan baca. Anin menarik napas pelan. Suaranya mengalun lambat namun jelas, setiap suku kata, aksara kawi diucapkannya dengan fasih, lugas, dan tanpa keraguan sedikitpun. Banyak orang di ruangan itu yang tidak mengerti apa yang ia baca, tetapi semua orang menyadari bahwa ia tidak sedang menebak-nebak, melainkan benar-benar memahami setiap hurufnya. Bahkan Profesor Gunawan, mantan rektor sebuah universitas ternama, sedikit mengernyitkan dahi. Ia telah mempelajari sastra kuno sejak muda. Hanya dengan mendengar beberapa kalimat pertama, ia tahu gadis ini membacanya dengan sangat akurat. Kepercayaan diri Arya mulai luntur. Ia menatap lekat-lekat pada surat di tangan Anin. Tidak mungkin. Beberapa menit kemudian, Anin melipat kembali surat itu. Suasana begitu hening sampai-sampai suara mesin pendingin ruangan terdengar, jelas. Ia menatap Arya, izinkan saya menerjemahkannya. Arya mengangguk kaku, silakan. Anin bersuara, mereka yang menggenggam kekuasaan, namun melupakan nurani. Ia berhenti sejenak, cepat atau lambat akan kehilangan jati dirinya. Ruangan, seolah membeku, tak ada yang bersuara. Ia melanjutkan, hal yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan, melainkan ketika seseorang merasa berdiri, terlalu tinggi, sehingga tidak lagi bisa melihat mereka yang berada di bawah. Arya tanpa sadar menelan ludah. Itu adalah kali pertama ia mengetahui isi sebenarnya dari surat tersebut. Anin melipat surat itu dengan lembut, mengangkat kedua tangannya, dan mengembalikannya kepada Arya. Surat ini sangat berharga. Arya menerimanya secara refleks. Anin menatap lurus ke matanya. Tatapan itu sama. Sekali tidak memancarkan aura kemenangan atau kekalahan, hanya ada sedikit penyesalan. Penulis surat ini pasti orang yang sangat terhormat. Arya terdiam. Sayangnya, Anin berbicara perlahan, ada orang yang hanya bisa menyimpan suratnya, tapi tidak bisa menjaga nilai-nilai yang ingin beliau ajarkan. Sebuah kalimat yang lembut, diucapkan tanpa nada tinggi, tetapi terasa lebih berat dari teguran manapun. Beberapa tamu secara tak sadar menundukkan kepala, ada yang memalingkan wajah. Suasana menjadi sangat canggung. Arya berdiri kaku, belum pernah ia dikritik seperti itu, apalagi di depan ratusan orang. Tepat pada saat itu, terdengar tepuk tangan tunggal. Semua orang menoleh. Itu adalah Profesor Gunawan. Ia tersenyum. Gadis ini membacanya dengan sangat sempurna. Saya mendalami aksara kuno lebih dari 40 tahun, tidak ada satu kata pun yang salah. Pernyataan itu membuat seluruh ruangan gempar. Suara, perbincangan meledak di mana-mana. Benarkah? Dia belajar di mana? Pelayan, yang bisa baca bahasa kuno? Sulit dipercaya. Arya masih berdiri mematung. Ponsel tamu undangan terus diangkat, kamera masih merekam. Entah siapa yang pertama kali mengunggah video itu ke internet, tetapi hanya beberapa menit. Kemudian, ponsel banyak orang mulai berbunyi memberi notifikasi. Sudah viral di internet. Cepat sekali, seorang jurnalis muda melihat layarnya lalu, mendongak, videonya sudah dibagikan lebih dari 3.000 kali. Suasana di ruang perjamuan semakin canggung. Panitia segera meminta band memainkan musik lebih keras untuk mengalihkan perhatian. Pembawa acara mencoba beralih ke acara berikutnya. Namun semua obrolan hanya berpusat pada satu hal. Siapa gadis itu? Anin diam-diam membungkuk pamit pada manajernya. Pak Budi, saya izin ganti baju. Pak Budi menatapnya, matanya penuh kekhawatiran. Kamu tidak apa-apa? Anin tersenyum. Ya, saya hanya sedikit lelah. Soal tadi, tidak apa-apa Pak. Pak Budi menghela napas. Saya bekerja di bidang ini lebih dari 10 tahun. Belum pernah melihat orang setenang kamu. Anin tidak menjawab. Ia melangkah masuk ke ruang istirahat karyawan, lalu menutup pintunya. Untuk pertama kalinya sejak sore tadi, ia akhirnya duduk. Kedua tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena surat tadi. Ia memejamkan mata, bayangan sang ayah muncul dalam ingatannya. Sewaktu ia masih kecil, ayahnya sering mengajarinya menulis aksara kuno. Ayahnya selalu berkata, ilmu dan huruf tidak akan membuatmu kaya, tapi akan membantumu memahami manusia. Anin membuka mata dan tersenyum simpul. Bapak, hari ini Bapak pasti akan tersenyum melihatku. Di ujung koridor lain, Arya melangkah cepat ke ruang istirahat VIP, ia melepas kasar jasnya dan melemparnya ke kursi. Asistennya berlari mengejar. Pak Arya, saya panggil orang untuk bawakan jas ganti. Tidak usah. Tapi nanti masih ada sesi foto. Saya bilang tidak usah. Asisten itu terdiam. Arya duduk, surat itu masih ada di tangannya. Ia membukanya, melihat setiap baris tulisan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tulisan-tulisan itu tidak lagi tak bermakna.
Kalimat-kalimat yang selama ini hanya ia anggap sebagai barang kenangan, ternyata adalah pesan terakhir yang ingin ditinggalkan sang ayah. Ia tiba-tiba teringat pembicaraan terakhir antara dirinya dan ayahnya. Hari itu, Baskoro Kusuma hanya meletakkan amplop di atas meja sambil tersenyum. Kelak, akan ada hari di mana kamu memahaminya. Waktu itu Arya masih muda. Ia pikir itu hanya ucapan filosofis. Kini ia menyadari, mungkin ayahnya tidak pernah bermaksud memintanya hanya untuk sekadar menyimpan surat itu. Ayahnya ingin ia memahaminya. Dering ponsel tiba-tiba berbunyi. Itu dari Reza Pratama, manajer humas. Pak, Arya, ada masalah. Apa? Video malam ini menyebar sangat cepat. Arya memejamkan mata. Berapa banyak? Lebih dari 200.000 penonton. Baru 15 menit. Arya diam. Suara di seberang sana melanjutkan. Komentar-komentarnya sangat negatif. Apa yang mereka katakan? Reza ragu-ragu. Mereka bilang Bapak merendahkan pekerja kerah biru. Ada yang bilang, mendiang Pak Baskoro Kusuma tidak akan pernah bertindak seperti itu. Arya mencengkeram erat ponselnya. Kalimat itu bagaikan sayatan pisau. Lagi-lagi ayah. Dalam hal apapun, orang selalu mengungkit ayahnya. Tepat saat itu, ada panggilan lain masuk. Muncul nama Pak Wiratama, mantan kepala bagian arsip. Beliau sudah pensiun hampir 8 tahun. Arya sedikit terkejut, namun mengangkatnya. Suara Pak Wirat terdengar berat. Kamu sedang di kantor? Ya. Ada apa, Pak? Hening beberapa detik sebelum Pak Wirat berbicara pelan. Gudang arsip lama. Sepertinya baru saja ada yang masuk. Tidak ada barang hilang. Tapi ada satu lemari arsip yang terbuka. Arya langsung berdiri. Arsip, apa? Pak Wirat menjawab sangat pelan. Arsip terkait tahun-tahun terakhir. Sebelum ayahmu meninggal. Terdengar nada putus, panggilan berakhir. Arya menatap nanar surat di tangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa malam ini semuanya baru saja dimulai. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat Nusantara Gemilang Group sangat berbeda dari hari biasanya. Mulai dari lobi utama, para karyawan bergerombol, berbisik-bisik. Ada yang memegang ponsel, ada yang menggulir media sosial, ada yang bekerja sambil melirik layar komputer rekannya. Video semalam telah melampaui 2 juta penonton hanya dalam waktu semalam. Judul berita di berbagai portal online hampir seragam. CEO perusahaan raksasa tantang pelayan baca, aksara kuno, akhirnya bikin seluruh ruangan terdiam. Jawaban menohok sang pelayan guncang jagat maya. Arya keluar dari lift. Semua orang langsung berdiri menyapanya. Pagi, Pak. Arya. Pagi, Pak Direktur. Ia hanya mengangguk pelan lalu berjalan lurus ke ruangannya. Begitu pintu tertutup, Reza Pratama langsung masuk membawa setumpuk dokumen. Ini laporan media, Pak. Arya tidak membukanya. Singkat saja, lebih dari 80% komentar negatif. Saham belum terpengaruh banyak, tapi ada beberapa investor yang mulai bertanya. Arya bersandar di kursinya. Bagaimana dengan gadis itu? Saya ingin tahu latar belakangnya. Ya, saya sudah cari semua yang berkaitan dengannya. Reza terlihat sedikit ragu. Ada satu hal. Katakan. Reza menarik napas. Saya sudah memeriksa berkas dari perusahaan penyalur tenaga kerja. Namanya Anindya Kirana, 29 tahun. Dia mantan dosen kontrak di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Arya sedikit mendongak. Dosen, ya, magister filologi. Arya terdiam beberapa detik. Fakta itu menjelaskan mengapa Anin bisa membaca surat ayahnya. Tapi hal yang membuat asistennya ragu pasti ada di kalimat selanjutnya. Lalu apa lagi? Ayahnya bernama Darmawan Susanto. Arya mendadak kaku. Nama itu seperti pukulan keras. Pada ingatannya, bertahun-tahun lalu ketika masih kuliah, ia pernah tak sengaja mendengar ayahnya dan beberapa rekan membicarakan pria ini. Seorang jurnalis investigasi yang sangat keras, sangat sulit diajak kompromi. Kemudian pria itu menghilang, dan kasusnya menguap begitu saja. Arya menatap Reza. Kamu yakin? Yakin, Pak. Dokumen kartu keluarga lama dan akta kelahirannya tertulis. Demikian. Arya tidak berkata apa-apa lagi. Reza keluar dari ruangan. Begitu pintu ditutup, Arya langsung berdiri, berjalan ke jendela kaca, menatap lalu, lintas yang padat, kepalanya hanya berisi satu pertanyaan, mengapa Putri Darmawan Susanto muncul tepat pada saat seperti ini? Pada saat yang sama, di sebuah gang kecil di kawasan Tebet, Anin baru saja pulang dari shift pagi di kedai kopi. Ia memarkir motornya di depan rumah kos tuanya, tempat ia menyewa kamar berukuran tak lebih dari 30 meter persegi. Baru saja melangkah naik ke lantai 3, ia terhenti. Pintu kamarnya terbuka, setengah.
Pagi ini ia ingat betul bahwa ia sudah menguncinya. Anin berdiri diam beberapa detik, tak buru-buru membuka pintu. Ia mengambil ponsel, melihat sekeliling koridor. Tak ada siapa-siapa, ia mendorong pelan pintunya. Suara decit engsel memecah keheningan. Di dalam, laci-laci ditarik. Keluar, buku-buku berserakan di lantai, lemari pakaian terbuka lebar, kursi bergeser dari posisinya. Anin melangkah masuk pelan-pelan. Hal pertama yang ia periksa adalah kotak penyimpan uangnya. Masih ada. Laptop di atas meja masih ada. Kamera tua milik ayahnya juga tidak hilang. Ia mengerutkan kening. Jika ini pencuri, kenapa barang-barang berharga tidak diambil? Tiba-tiba ia menoleh ke rak buku, jantungnya berdegup kencang. Ada ruang kosong di sana. Buku catatan bersampul coklat tempat ayahnya mencatat selama bertahun-tahun telah raib. Anin bergegas mencari ke seluruh sudut, tapi nihil. Tepat pada saat itu, pandangannya tertuju ke atas meja. Di tengah meja kayu kecil itu ada sebuah foto. Foto itu diletakkan dengan rapi, seolah orang yang pergi sengaja meninggalkannya. Anin mengambilnya. Foto itu sudah usang, tepiannya menguning. Di dalam foto terdapat 4 orang, berlatar belakang sebuah pabrik. 2 pria di tengah sedang berjabat tangan. Pria di sebelah kiri adalah ayahnya, Darmawan Susanto. Pria di sebelah kanan adalah Baskoro Kusuma, ayah Arya. Keduanya tersenyum sangat lepas. Bukan senyum basa-basi, melainkan senyum orang yang sudah lama saling mengenal. Anin terpaku. Selama 15 tahun terakhir, ia selalu percaya bahwa ayahnya dan Nusantara Gemilang berada di 2 kubu yang saling berlawanan. Namun foto ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Di balik foto tersebut terdapat tulisan tangan yang tintanya sudah sedikit luntur. Setiap awal selalu penuh dengan harapan. Anin mengerutkan kening, itu bukan tulisan tangan ayahnya. Tepat saat itu, ponselnya berdering dari ibunya. Anin, ya, Bu, hari ini kamu bisa pulang cepat? Kenapa, Bu? Ibu dari tadi cari kotak kardus milik bapakmu tapi tidak ketemu. Anin terkejut. Ibu tidak usah cari lagi. Biar nanti, sore aku yang urus. Ada apa, Nak? Anin menatap sekeliling kamarnya yang berantakan, terdiam beberapa detik. Tidak ada apa-apa, Bu. Nanti setelah pulang, aku ceritakan. Telepon ditutup. Anin dengan hati-hati memasukkan foto itu ke dalam tasnya. Tatapan matanya berubah tajam. Jika buku catatan diambil tetapi foto sengaja diletakkan di tengah meja, berarti tujuan penyusup ini bukan sekadar mengambil dokumen. Mereka ingin Anin melihat foto tersebut. Sore harinya, Arya menyetir sendiri ke sebuah kedai kopi kecil di Jalan Cikini Raya. Ia membuat janji bertemu dengan Pak Wiratama. Pria parubaya berusia di atas 60 tahun itu sudah duduk menunggu. Ia mengenakan kemeja pudar, sama sekali tidak terlihat seperti gambaran mantan manajer tingkat atas. Arya duduk. Bapak memanggil saya, ada apa? Pak Wirat tidak langsung menjawab. Ia meletakkan cangkir teh di depan Arya. Kemarin kamu bertanya padaku, arsip, apa yang terbuka? Ya, saya sudah memeriksanya kembali. Arya menunggu. Pak Wirat berkata lambat, arsip yang berkaitan dengan proyek pabrik kimia Cikarang. Arya berpikir sejenak. Saya belum pernah mendengarnya. Karena proyek itu kemudian berganti nama menjadi Proyek Nusantara Hijau. Arya masih tak ingat. Pak Wirat menatapnya lurus. Tapi ada satu nama yang pasti kamu ingat. Nama siapa? Pak Wirat menjawab. Darmawan Susanto. Arya mencengkeram erat cangkir tehnya. Segala sesuatunya seolah terhubung dengan cara yang sangat aneh. Pak Wirat melanjutkan. Ada orang yang ingin melihat kembali seluruh berkas pria. Itu. Bapak tahu siapa orangnya? Tidak. CCTV? Pak Wirat menggeleng. Gudang arsip itu menggunakan sistem lama. Kamera CCTV sudah rusak bertahun-tahun. Arya menghela napas. Sebuah petunjuk baru saja muncul tapi langsung menemui jalan buntu. Pak Wirat berdiri. Nah Arya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Silakan Pak. Apakah kamu benar-benar ingin mencari tahu kebenarannya? Atau sekadar ingin tahu siapa yang membuatmu kehilangan muka? Arya tertegun. Pak Wirat tersenyum hambar. 2 hal itu sangatlah berbeda. Setelah berkata begitu, Pak Wirat berjalan perlahan meninggalkan kedai kopi. Arya masih duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Di sudut kota yang lain, Anin juga sedang duduk sendirian. Di depannya, tergeletak foto usang itu. Di kepalanya hanya ada satu pemikiran. Jika ayahnya dan Baskoro Kusuma pernah berada di kubu yang sama, lalu selama 15 tahun ini, siapa yang menceritakan kisah yang salah? 2 hari setelah insiden di acara perayaan, nama Anindya Kirana masih terus menjadi topik hangat di media sosial. Ada yang memanggilnya pelayan ahli bahasa kuno,
Ada juga yang bilang ia hanya sedang beruntung. Tak sedikit pula yang memutar ulang video itu, memperlambat momen saat Anin menatap lurus ke arah Arya dan dengan tenang berkata, sayangnya ada orang yang hanya bisa menyimpan suratnya, tapi tidak bisa menjaga nilai-nilai yang ingin beliau ajarkan. Hanya karena satu kalimat itu, jumlah pengikut di akun resmi perusahaan anjlok drastis. Departemen Humas hampir tak punya hari tenang. Di kantor lantai 27, Arya memandangi berkas profil Anindya Kirana untuk ketiga kalinya. Selain informasi dasar, tak ada yang istimewa. Tidak ada catatan kriminal. Tidak ada sengketa, tidak ada utang macet, bahkan tidak aktif di media sosial. Kehidupan yang terlampau biasa. Hal yang paling mengganggunya adalah ayah gadis itu, Darmawan Susanto. Nama yang sepertinya semakin diselidiki, semakin memunculkan banyak celah misteri. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Ini Pak Wiratama. Ya, Pak Wirat. Saya. Dengar. Suaranya terdengar berat. Jika kamu masih ingin tahu cerita masa lalu, temui saya sore ini. Di mana Pak? Kedai kopi lama di Jalan Panglima Polim. Tapi datanglah sendiri. Telepon langsung dimatikan. Pukul 4 sore. Kedai kopi yang tersembunyi di bawah rimbunnya pohon asam Jawa itu, jauh lebih sepi dibanding pusat kota. Begitu masuk, Arya langsung melihat Pak Wirat duduk di sudut paling dalam. Di depannya ada 2 gelas teh panas. Ia tidak berbasa-basi. Kamu tahu kenapa waktu itu saya tidak bicara banyak? Karena Bapak belum percaya pada saya. Pak Wirat mengangguk. Benar. Lalu bagaimana? Sekarang, saya masih belum percaya. Arya tersenyum sinis. Lalu kenapa Bapak mengajak saya bertemu? Pak Wirat menatap matanya dalam-dalam. Karena ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Arya mengerutkan kening. Siapa? Anindya Kirana. Arya terkejut. Dia setuju bertemu saya? Tidak, sayalah yang mengusulkannya. Kalian berdua sedang mencari jawaban yang sama. Jika kalian jalan sendiri-sendiri, tak satu pun dari kalian akan menemukan apa-apa. Arya terdiam. Beberapa saat kemudian, Pak Wirat mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kedai terbuka. Anin melangkah masuk. Begitu melihat Arya, ia langsung berhenti, sorot matanya menajam. Saya kira, hanya ada Bapak, kata Anin pada Pak Wirat. Pak Wirat menjawab dengan tenang, benar, saya hanya bilang akan bertemu seseorang, tapi tidak bilang siapa. Anin menoleh, kalau tahu ada dia, saya tidak akan datang. Arya juga berdiri. Saya juga tidak tahu kamu akan datang. Suasana langsung tegang. Pak Wirat meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. Duduklah kalian berdua, kita tidak punya banyak waktu. Anin masih berdiri, saya tidak punya urusan dengannya. Arya menimpali, dengan cepat, saya juga sama. Bagus, senyum Pak Wirat. Karena hari ini, kalian kesini bukan untuk membicarakan satu sama lain, melainkan untuk membicarakan tentang ayah kalian berdua. Keduanya langsung terdiam. Beberapa menit kemudian, ketiganya duduk berhadapan. Pak Wirat mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Di dalamnya terdapat salinan daftar nama karyawan lama. Ini daftar tim manajemen proyek pabrik kimia Cikarang. Arya melihat sekilas. Ada nama ayahnya, ada nama Darmawan Susanto. Anin meremas pelan ujung kertas. Mereka benar-benar bekerja bersama. Pak Wirat mengangguk, bukan sekadar bekerja bersama, awalnya mereka juga saling percaya. Arya langsung bertanya, lalu, kenapa belakangan menjadi saling bermusuhan? Pak Wirat menggeleng, saya tidak tahu. Atau, mungkin ada pihak yang ingin kita semua berpikir seperti itu. Kalimat itu membuat keduanya kompak mendongak. Anin perlahan membuka tasnya, meletakkan foto tua ke atas meja. Saya menemukan ini setelah ada yang menyusup ke kamar saya. Arya mengambil dan mengamatinya. Ini pertama kalinya ia melihat ayahnya saat masih semuda itu. Baskoro Kusuma tertawa sangat rileks, sama sekali berbeda dari wajah tegas yang ia ingat. Arya membalik foto itu. Tulisan, tangannya hampir tak terbaca. Pak Wirat melihatnya lama-lama lalu berujar pelan, ini bukan tulisan ayahmu, juga bukan tulisan ayahmu. Nah Anin, Bapak tahu, tulisan siapa? Saya pernah melihat gaya tulisan ini. Di mana? Pak Wirat berpikir sejenak. Dalam sebuah notulen rapat sekitar 15 tahun lalu. Saya tidak ingat pastinya, hanya ingat ini sangat mirip. Suasana kembali hening. Anin menoleh ke arah Arya. Boleh saya tanya satu hal padamu? Silakan. Apakah kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya? Arya menatapnya. Apa maksudmu, jika suatu hari kamu mengetahui bahwa orang yang selama ini sangat kau hormati, ternyata tidak seperti yang kau bayangkan, apa kau berani menerimanya? Arya tidak langsung menjawab. Ia teringat pada surat ayahnya, teringat pada tatapan mata ayahnya di foto itu, teringat pada ucapan orang-orang, ayahmu tidak akan melakukan hal seperti itu. Akhirnya ia menjawab,
Saya tidak tahu. Tapi saya ingin tahu. Anin mengangguk pelan. Saya juga. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan hari itu, mereka berdua tidak saling memandang dengan permusuhan. Setidaknya, mereka memiliki pertanyaan yang sama. Pak Wirat menuangkan teh lagi. Saya hanya bisa membantu sampai di sini. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian harus masuk ke gudang arsip. Arya langsung berkata. Saya bisa meminta akses masuk. Pak Wirat menggeleng. Tidak mudah, karena arsip sebelum tahun 2012 sudah disegel oleh keputusan Dewan Direksi sebelumnya. Jika ingin membukanya, harus ada berita acara dan disaksikan oleh pengelola arsip. Pengelola arsip itu tidak lain adalah Pak Wiratama. Arya membaca berkas. Peraturan itu berulang kali lalu tersenyum tipis. Pria tua yang sudah pensiun bertahun-tahun ini ternyata masih memegang kunci menuju sebagian masa lalu perusahaannya. Kalau begitu, tolong Bapak bukakan untuk kami. Pak Wirat tersenyum. Ada syaratnya. Syarat apa? Ia menatap mereka berdua bergantian. Kalian berdua harus pergi bersama. Anin mengerutkan alisnya. Kenapa? Karena saya tidak percaya pada kalian jika sendiri-sendiri. Nah, Arya mungkin akan bertindak demi reputasi perusahaannya, sedangkan kamu, Anin, mungkin demi masalah keluargamu. Hanya jika kalian saling memverifikasi, baru saya percaya bahwa hasilnya objektif. Keduanya terdiam. Syarat yang tak disukai siapapun, namun tak bisa dibantah. Meninggalkan kedai kopi, Arya dan Anin berjalan menuju tempat parkir. Jarak antara mereka masih dijaga dengan ketat beberapa meter. Arya angkat bicara, duluan. Kamu benar-benar mau pergi ke gudang arsip? Kalau tidak, saya tidak akan duduk di sana. Kamu masih belum percaya padaku. Kamu juga tidak percaya padaku, sahut Arya, tersenyum ringan. Mungkin benar, kata Anin menatapnya. Kita bekerja sama bukan karena saling percaya, tapi demi kebenaran. Arya mengangguk, setuju. Tepat pada saat itu, ponsel keduanya bergetar secara bersamaan. Sebuah email baru, tanpa nama pengirim, tanpa subjek, hanya berisi satu kalimat pendek, ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan saja. Jangan buka gudang arsip itu jika kalian masih ingin semuanya tetap seperti sekarang. Arya dan Anin saling berpandangan. Kali ini tak ada yang berbicara, karena keduanya paham, mereka baru saja melangkah melewati sebuah batas. Sejak detik ini, bukan hanya mereka yang mencari kebenaran, tetapi sudah ada pihak lain yang mengawasi mereka. Selama 2 hari setelah email anonim itu, Arya dan Anin tidak saling menghubungi. Bukan karena mereka mengubah niat, melainkan karena keduanya sadar, semakin terburu-buru, semakin besar kemungkinan membuat kesalahan. Arya menghabiskan hampir seluruh waktunya di kantor untuk mencari cara meminta akses gudang arsip lama. Atas nama Direktur Utama, ia memiliki wewenang untuk memeriksa dokumen operasional. Namun ketika ia mengirimkan permintaan ke bagian pengarsipan, jawabannya sangat singkat. Arsip periode sebelum 2012 telah disegel. Sesuai keputusan Dewan Direksi sebelumnya, pembukaan harus disertai berita acara dan disaksikan oleh pengelola gudang arsip. Orang itu adalah Pak Wiratama. Arya tersenyum membaca peraturan tersebut. Sabtu pagi, pukul 07.30. Arya menyetir sendiri ke gang tempat Anin tinggal. Ia tidak membunyikan klakson, hanya mengirim pesan. Saya sudah di bawah. Beberapa menit kemudian, Anin turun. Ia mengenakan kemeja putih, celana jeans biru, dan jaket tipis. Di pundaknya tersampir ransel kain yang sudah usang. Arya membukakan pintu mobil. Selamat pagi. Pagi. Suasana masih terasa canggung. Mobil melaju menuju kawasan industri lama di pinggiran Cikarang, tempat markas pertama Nusantara Gemilang dulu berada. Perjalanannya cukup jauh, lebih dari 1 jam. Sebagian besar waktu diisi dengan keheningan, hingga mobil berhenti di sebuah restoran pinggir jalan untuk istirahat, barulah Anin berinisiatif bicara. Kamu masih menyimpan surat hari itu? Arya mengangguk. Masih. Sudah. Membacanya lagi? Saya tidak bisa membacanya. Saya hanya ingat terjemahan darimu. Anin mengaduk gelas kopinya. Ada satu kalimat yang belum kamu dengar. Arya menatapnya. Karena hari itu saya tidak menerjemahkan semuanya. Kenapa? Karena itu pesan pribadi untuk seseorang. Anin memandang keluar jendela. Saya tidak tahu untuk siapa. Tapi penulisnya berpesan. Jangan pernah kehilangan kepercayaan pada mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Arya mengernyitkan dahi. Kalimat itu benar-benar ada di dalam surat? Ya, kenapa hari itu kamu tidak mengatakannya? Karena pada saat itu, Anin tersenyum tipis, kamu sedang tidak dalam suasana hati untuk mendengarkannya. Arya tidak membantah. Jika hari itu Anin menerjemahkan semuanya, mungkin ia memang tak akan memedulikannya. Pukul 9 pagi, mobil berhenti di depan sebuah kompleks gudang tua.
pintu besi, berkarat dengan papan nama gudang arsip Nusantara Gemilang yang warnanya sudah pudar karena panas dan hujan. Pak Wiratama sudah berdiri menanti. Di tangannya, terdapat setumpuk kunci berukuran besar. Melihat mereka datang bersama, ia hanya mengangguk. Bagus, kalian berdua menepati janji. Arya bertanya, Bapak masih menjaga tempat ini sendirian? Ia tersenyum, menjaga sih tidak, tapi sesekali, saya mampir. Ada barang-barang yang kalau ditinggalkan terlalu lama, tak akan ada lagi yang mengingatnya. Ia membuka pintu gudang. Bau kertas tua bercampur. Debu kayu menyerbak keluar. Di dalam, berderet-deret rak besi menjulang tinggi, di atas kepala, kardus-kardus arsip tersusun rapi berdasarkan tahun. Cahaya hanya masuk melalui beberapa jendela kecil di bagian atap. Anin secara refleks merendahkan suaranya, seperti perpustakaan yang terlupakan. Pak Wirat membalas. Perlahan, lebih tepatnya, tempat menyimpan memori sebuah perusahaan. Ketiganya mulai berjalan ke area arsip proyek pabrik kimia Cikarang. Arya cukup terkejut. Tumpukan berkas itu dirawat dengan sangat hati-hati, tidak terlihat, tanda-tanda ditelantarkan. Pak Wirat menurunkan sebuah kardus. Ini salinan aslinya. Arya membuka tiap map. Laporan survei, notulen rapat, rencana, investasi, semuanya lengkap. Anin membalik setiap halaman dengan hati-hati. Tiba-tiba tangannya terhenti. Lihat bagian ini, Arya menunduk. Di sebuah laporan evaluasi kualitas air, ada bekas kertas yang dilepas. Satu halaman telah diganti dengan versi lain. Jika tidak mengamati bagian staples kawatnya dengan jeli, hampir tidak mungkin untuk menyadarinya. Arya terus memeriksa. Bukan cuma satu, tapi ada 3 bundel berturut-turut yang menunjukkan tanda serupa. Pak Wirat menghela napas. Saya tahu akan tiba harinya ada orang yang menemukannya. Bapak sudah tahu dari awal, kenapa tidak melapor? Pak Wirat menatap Arya. Saya hanya tahu arsipnya diganti, tapi tidak tahu siapa yang menggantinya, dan tidak punya bukti. Kalau saya bicara saat itu, orang pertama yang kehilangan pekerjaan adalah saya. Mereka semua terdiam. Itu adalah pilihan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Anin kembali membalik bundel terakhir. Tiba-tiba jarinya merasakan sesuatu yang menonjol secara tidak wajar pada punggung sampul map. Tunggu. Ia dengan lembut menggunakan ujung pena untuk memisahkan lapisan kertas kartonnya. Sebuah amplop tipis berwarna kuning pucat perlahan meluncur keluar. Tak ada yang bersuara. Arya membuka amplop itu. Isinya hanya formulir registrasi peminjaman dokumen, berukuran A5 yang sudah menguning. Di ujung bawah formulir, terdapat tanda, tangan bertuliskan, Darmawan Susanto. Anin menahan napas, kedua matanya memerah. Itu tulisan tangan ayahku. Ia hanya perlu melihatnya sekali untuk langsung mengenalinya. Sejak kecil, ia melihat ayahnya menandatangani ratusan berkas. Tidak mungkin salah. Arya menatap sudut kanan formulir. Tanggal registrasi, 14 bulan. Ia mengerutkan dahi. Ada apa? Anin memegang kertas itu, tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Anin menatapnya dengan suara tercekat. Menurut catatan kepolisian, ayahku menghilang pada akhir bulan Juni tahun itu. Lalu bagaimana bisa? Anin tak sanggup meneruskan kalimatnya. Jika tanggal di formulir ini benar, maka hampir 2 bulan setelah kehilangannya, ayah Anin masih terlihat di tempat ini. Arya terpaku. Untuk pertama kalinya, sebuah kemungkinan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya melintas di kepalanya. Mungkinkah? Anin mendongak. Apa yang mau kamu katakan? Mungkinkah? Ayahmu belum pernah meninggal. Kalimat itu membuat ruang gudang terasa sangat berat. Pak Wirat perlahan duduk di kursi kayu tuanya. Ia menatap formulir itu sangat lama, lalu berbisik pelan, saya baru ingat. Hari itu memang Pak Darmawan datang. Arya berbalik cepat, Bapak ingat, saya tidak ingat semuanya, tapi saya ingat beliau memakai jas hujan. Waktu itu hujan sangat deras. Beliau mengambil setumpuk arsip lalu, langsung pergi. Setelah itu saya tidak pernah melihatnya lagi. Anin hampir pingsan rasanya. Selama 15 tahun, ia mengira ayahnya menghilang di suatu hari yang hujan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa setelah hari itu, ayahnya masih hidup, setidaknya untuk beberapa waktu. Arya melipat formulir itu dengan sangat hati-hati. Kita harus mencari tahu arsip apa yang beliau ambil. Pak Wirat berdiri. Tidak perlu dicari, karena saya tahu. Arsip apa, Pak? Pak Wirat menatap keduanya dengan suara yang makin rendah. Arsip itu, sekarang hanya ada satu orang yang tahu di mana letaknya. Siapa? Dr. Hendra Wijaya. Nama yang baru saja disebut itu membuat gudang arsip kembali lengang. Sebuah pintu baru saja terbuka.
namun di baliknya ada rahasia yang jauh lebih besar menanti mereka. Sepanjang perjalanan pulang dari gudang arsip, tak ada satupun yang berbicara. Amplop berisi formulir peminjaman dokumen itu dimasukkan dengan hati-hati ke dalam kantong plastik klip oleh Arya. Anin terus memandang keluar jendela, tempat deretan pohon karet semakin menjauh. Satu-satunya yang berputar di kepalanya adalah tanggal yang tertulis di kertas itu. Jika ayahnya benar-benar datang ke gudang arsip setelah ia dinyatakan hilang, lalu selama 15 tahun ini, apa yang ia percayai? Arya berinisiatif memecah keheningan. Kamu tidak apa-apa? Anin menggeleng pelan. Entahlah. Sebagian dirinya ingin percaya bahwa ayahnya masih hidup, tapi sebagian lagi takut ini hanya sebuah kesalahan. Arya mengangguk tipis. Saya juga pernah berpikir bahwa saya sangat memahami ayah saya. Tapi semakin saya mencari tahu, rasanya makin banyak hal yang belum pernah diceritakan. Mobil terus melaju kembali ke kota. Tujuan selanjutnya adalah rumah Dr. Hendra Wijaya. Dr. Hendra tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Cipete, tanpa pagar megah, tanpa papan nama praktik, hanya ada beberapa pot anggrek dan sebuah kursi kayu usang di teras. Usianya sudah kepala 7, rambutnya memutih, namun perawakannya masih lincah. Melihat Arya berdiri di depan pintunya, ia sedikit terkejut. Arya, sudah lama sekali tidak bertemu. Arya menunduk hormat. Selamat siang dok, Dr. Hendra, menoleh ke Anin. Ini Anindya Kirana. Begitu mendengar nama itu, tangan Dr. Hendra yang sedang membuka pagar seketika berhenti. Ia memandangi Anin lama-lama, seakan mencari-cari sesuatu dari wajah gadis itu. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, "Ayo masuk." Ruang tamunya sederhana. Di dinding, terdapat banyak foto lama. Salah satunya menarik perhatian Arya. Di foto itu, ayahnya berdiri di sebelah Dr. Hendra saat acara peresmian klinik amal. Baskoro Kusuma tersenyum sangat ramah, sama sekali berbeda dari citra pengusaha tegas di media. Dr. Hendra menuangkan teh. Kalian berdua mencariku karena masalah lama, kan? Arya meletakkan amplop itu di atas meja. Dokter pernah mengenal Bapak, Darmawan Susanto. Dr. Hendra menatap amplop itu tanpa membukanya, hanya mengangguk pelan. Jadi dokter tahu di mana beliau berada? Pertanyaan itu disusul oleh keheningan di ruangan tersebut. Dr. Hendra menatap halaman yang disinari matahari. Setelah lama barulah ia bersuara, ada pertanyaan-pertanyaan yang bukannya saya tidak mau jawab, melainkan belum waktunya. Anin tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya. Dokter, saya hanya ingin tahu apakah bapak saya masih hidup atau tidak. Suaranya bergetar. Sudah 15 tahun. Keluarga kami belum pernah mendapat satupun jawaban. Dr. Hendra memejamkan mata. Ia berbicara lambat. Kalau hari ini saya jawab, kamu akan bertanya lagi, siapa yang membawanya pergi? Kenapa beliau harus bersembunyi? Siapa di balik semua itu? Saya tidak berhak mengatakannya. Arya mencondongkan tubuhnya ke depan. Lalu, siapa yang berhak? Dr. Hendra menatap lurus kepadanya. Mendiang ayahmu. Keduanya membeku. Dr. Hendra berdiri, berjalan ke ruangan dalam. Beberapa saat kemudian, ia keluar membawa sebuah kotak kayu tua kecil. Ia meletakkannya di atas meja, merogoh saku kemejanya, lalu mengeluarkan sebuah anak kunci berbahan perunggu. Kunci itu sudah memudar dimakan waktu. Ia mendorongnya ke arah Arya. Ayahmu menitipkannya padaku, berpesan, jika suatu hari anak laki-lakiku datang mencarinya sendiri untuk mencari kebenaran, serahkan kunci ini. Arya mengambil kunci itu. Ini untuk membuka apa? Lemari arsip pribadi. Di mana? Di ruang kerja lama ayahmu. Arya heran, tapi ruangan itu sudah direnovasi bertahun-tahun yang lalu. Benar, karena lemari itu bukan berada di ruang kerja baru, tapi di belakang sebuah ruang arsip rahasia. Sangat sedikit orang yang tahu. Anin bertanya pelan, ada apa di dalamnya? Dokter, Hendra menggeleng. Saya tidak pernah membukanya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah hal-hal yang ingin dipertahankan oleh Baskoro Kusuma. Arya menyimpan kunci itu dengan hati-hati. Ia baru saja hendak bertanya lagi, ketika Dr. Hendra tiba-tiba angkat bicara. Arya. Ya, dok. Apa kamu masih ingat pertemuan terakhir dengan ayahmu? Arya sedikit terkejut. Maksudnya, seminggu sebelum beliau meninggal, beliau ada berpesan sesuatu? Arya mencoba mengingat-ingat. Bayangan sang ayah muncul perlahan. Suatu malam, ayahnya sedang membaca dokumen. Begitu Arya masuk, ia tersenyum lalu berkata, kelak, belajarlah mempercayai orang lain terlebih dahulu sebelum menuntut mereka untuk mempercayaimu. Dulu Arya tidak paham. Kini saat mengingatnya, kalimat itu seolah memiliki makna lain. Dr. Hendra tersenyum sedih.
Beliau memang, seperti itu, selalu memikirkan orang lain melebihi dirinya sendiri. Anin diam-diam mengamati. Ini pertama kalinya ia mendengar seseorang membicarakan Baskoro Kusuma dengan rasa hormat yang begitu tulus. Bukan karena ia pengusaha, sukses, melainkan karena kepribadiannya. Keluar dari rumah Dr. Hendra, mobil baru melaju beberapa ratus meter, tiba-tiba Arya melirik kaca spion. Sebuah sedan perak terus menjaga jarak di belakang mereka. Awalnya ia tidak terlalu peduli, namun di perempatan berikutnya, ia belok kanan. Mobil itu ikut belok kanan. Ia kembali berbelok, mobil itu tetap mengikuti. Anin menyadari perubahan raut wajah Arya. Ada apa? Arya melihat kaca spion. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Anin menoleh ke belakang. Sedan itu dengan tenang membuntuti mereka. Mungkin cuma searah. Semoga saja. Arya mencoba tenang. Ia menyetir selama 10 menit lagi, lalu mendadak memutar setir ke sebuah rest area. Sedan itu melambat tapi tidak ikut masuk. Mobil itu berhenti di pinggir jalan beberapa detik lalu melaju lurus. Keduanya menatapnya. Plat nomornya dipenuhi debu, tidak terlihat jelas. Anin menghela napas. Mungkin kita yang terlalu berlebihan. Arya tidak menjawab. Ia membuka ponselnya. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi muncul. Ada login, mencurigakan ke akun email kerja Anda. Ia mengerutkan dahi. Sesaat kemudian, disusul notifikasi lain. Permintaan ubah kata sandi sistem arsip internal baru saja diajukan. Arya langsung menelepon manajer TI. Bima, periksa sekarang juga. Apa ada yang mengakses akun saya? Dari seberang, jawaban terdengar cepat. Benar, Pak. Ada permintaan login dari perangkat tak dikenal. Sudah kami blokir sementara. Tapi, kenapa? Sepertinya orang ini sangat paham struktur sistem kita. Mereka hanya mengincar folder-folder lama. Arya mencengkeram setir mobil. Ia melirik kunci perunggu di laci dashboard. Ada orang yang mengikuti mereka, dan ada orang yang mencari benda yang sama di sistem komputer. Itu hanya punya satu arti, apa yang ditinggalkan ayahnya masih sangat penting, sampai-sampai ada pihak yang tak ingin itu terbongkar. Arya menyalakan mesin. Suaranya terdengar berat. Kita harus segera ke kantor. Anin menatapnya. Untuk membuka lemari itu, Arya mengangguk. Ya, sebelum ada yang menghapus sisa jejak yang ingin diselamatkan oleh ayahku. Sore itu, Arya memacu mobilnya langsung menuju gedung Nusantara Gemilang. Kunci perunggu pemberian Dr. Hendra masih tersimpan rapat di saku jasnya. Kunci itu tak lebih besar dari kunci pintu biasa, namun sejak ia memegangnya, ia selalu merasa seolah sedang memegang potongan masa lalu yang belum pernah diceritakan. Sang ayah, area parkir lantai dasar cukup sepi. Arya dan Anin melangkah cepat memasuki lift khusus eksekutif. Pintu lift terbuka di lantai 27. Resepsionis langsung berdiri. Selamat sore, Pak Arya. Arya mengangguk. Hari ini ada yang masuk ke ruanganku? Tidak ada, Pak. Hanya cleaning service sesuai jadwal pagi. Ia tidak bertanya lagi. Keduanya berjalan lurus masuk ke dalam ruangan, menutup pintu, dan menarik tirai penutup kaca. Anin mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ruangan yang luasnya hampir 100 meter persegi itu. Semuanya modern, minimalis. Sama sekali tidak tampak seperti tempat yang bisa menyimpan rahasia selama 15 tahun. Arya meletakkan kunci itu di atas meja. Dr. Hendra bilang ruangannya ada di belakang ruang kerja ini, tapi saya belum pernah melihatnya. Anin mengamati dengan saksama. Pandangannya berhenti pada dinding di belakang rak buku. Kamu pernah merenovasi ruangan ini? Pernah. Sekitar 2 tahun setelah ayah meninggal, furnitur diganti hampir seluruhnya, kecuali dinding sebelah sini. Arya tiba-tiba teringat. Saya tidak pernah menyentuhnya. Arya mendekat, mengetuk-ngetuk dinding. Sebagian besar bunyinya padat. Sampai di bagian belakang rak buku, suaranya berubah. Kopong. Ia memandang Anin. Ada sesuatu di baliknya. Keduanya mendorong rak buku raksasa itu ke samping. Di belakangnya tampak sebuah pintu kayu kecil yang warnanya hampir menyatu sempurna dengan dinding. Jika tidak benar-benar mencari, tak akan ada yang menyadari lubang kunci kuningan tua yang terpasang di sana. Arya memasukkan kunci perunggu itu. Klik, gembok, terbuka. Keduanya tanpa sadar bertatapan, perlahan pintu itu terayun terbuka. Ruangannya hanya berukuran sekitar 15 meter persegi, tanpa jendela, tanpa pendingin, hanya diterangi satu bohlam kuning yang menggantung. Tidak ada brankas baja, tidak ada uang bergepok-gepok, juga tak ada dokumen yang bertumpuk, seperti gunung seperti bayangan Arya. Di tengah ruangan hanya ada sebuah lemari, arsip kayu, di sebelahnya meja kerja usang. Di atas meja masih utuh berdiri, lampu baca dan cangkir keramik yang sudah menguning.
seolah pemiliknya baru saja meninggalkannya kemarin. Anin berbisik pelan, Dr. Hendra benar, tempat ini lebih mirip tempat menyimpan kenangan. Arya melangkah mendekat, membuka laci pertama. Di dalamnya ada puluhan map, dokumen yang dikelompokkan dengan sangat rapi. Tidak ada buku harian. Persis, kata Dr. Hendra, hanya ada notulen rapat, surat tulisan tangan, serta email yang dicetak, lengkap dengan catatan menggunakan tinta pulpen. Ia mengambil map pertama, judulnya, Notulen Rapat Tim Manajemen Proyek Dwi Pantara, tanggalnya, lebih dari 15 tahun lalu. Anin membuka map yang lain, berisi hasil cetakan, email. Pengirim, Baskoro Kusuma. Penerima, Darmawan Susanto. Keduanya saling bertatapan. Arya membacanya dengan suara pelan. Pak Darmawan, saya sudah menerima rangkuman tahap pertama. Jika data ini benar, tingkat pencemarannya jauh lebih parah dari prediksi kita. Saya akan meminta audit independen. Anin tertegun. Ayahnya sama sekali tidak bermusuhan dengan Baskoro Kusuma. Setidaknya, pada masa itu, mereka sedang bekerja sama. Ia melanjutkan membuka email kedua. Tanggal kirimnya hanya selang 3 hari dari email pertama. Pak Darmawan, ada pihak yang tahu bahwa kita sedang mengecek ulang data. Hati-hatilah. Hanya 2 kata terakhir. Hati-hatilah, digarisbawahi 3 kali. Arya perlahan duduk di kursi kayu. Ia belum pernah melihat ayahnya menulis kalimat seperti itu. Bukan nada dari seorang komisaris utama, melainkan seperti peringatan dari seorang sahabat. Di laci paling bawah meja, Anin menemukan sebuah alat perekam suara digital, model lama. Beruntung, baterai cadangannya masih berfungsi. Arya menekan tombol, putar, play. Terdengar suara kresek-kresek selama beberapa detik, lalu suara yang familiar mengalun. Itu adalah suara Baskoro Kusuma. Suaranya terdengar berat dan sangat lelah. Jika ada yang mendengar rekaman ini, mungkin saya sudah tak punya banyak waktu. Arya tanpa sadar mencengkeram ujung meja. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak ayahnya tiada, ia hampir melupakan suaranya. Rekaman berlanjut. Ada kalanya memilih bungkam jauh lebih mudah. Tapi kalau kita semua memilih untuk diam, tak akan ada lagi yang membela mereka yang lemah. Anin menundukkan kepalanya. Ia teringat ayahnya, beliau juga pernah mengucap kalimat yang hampir serupa. Suara dari mesin itu mulai patah-patah, seolah direkam dengan terburu-buru. Jika saya tidak sempat mengatakan kebenarannya, Arya menahan napas. Akan ada seseorang. Suara dengung panjang mengambil alih. Rekaman itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi kelanjutannya. Ruangan menjadi hening. Arya mencoba memutar ulang, tetapi tetap berhenti tepat di bagian yang sama. Ia meletakkan mesin perekam itu dengan kecewa. Terpotong. Anin mengangguk pelan. Mungkin yang merekam tidak sempat menyelesaikannya. Atau, ada orang yang menghapus bagian akhirnya. Mereka berdua terus menelusuri setiap dokumen. Hal yang janggal adalah semuanya berhenti di periode waktu yang sama. Setelah itu tak ada lagi kertas apapun, seolah seseorang sengaja menyingkirkan seluruh kejadian sesudahnya. Arya mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, kita masih kehilangan satu kepingan puzzle. Anin mengangguk, dan kepingan itu adalah yang paling penting. Tepat saat itu, ponsel Arya bergetar. Dari Bima Anggara, manajer TI, Pak Arya, saya baru saja memeriksa log sesuai permintaan Bapak. Ada hasilnya, soal percobaan login tadi, bukan sekadar login. Ada pihak yang mencoba melacak direktori folder arsip lama itu. Arya langsung berdiri, apa mereka berhasil mengambil sesuatu? Belum. Tapi, orang ini paham betul sistem internal kita, bukan peretas dari luar, mirip dengan Bima berhenti beberapa detik. Dotu seseorang yang pernah bekerja di sini. Arya menoleh ke arah Anin. Keduanya paham betul apa artinya ini. Orang yang sedang mencari tahu kebenaran bukan hanya mereka. Malam harinya, setelah memasukkan semua dokumen penting ke dalam tas kedap udara, Arya mengunci kembali ruang rahasia itu. Kunci perunggu itu ia simpan di tubuhnya. Begitu keduanya melangkah keluar dari ruangan kerja, pintu lift terbuka. Sekelompok petinggi perusahaan melintas, dipimpin oleh Ibu Ratna Saraswati. Beliau mengenakan kebaya biru tua, tersenyum tenang seperti biasanya. Arya, lembur malam ini? Arya menjawab dengan tenang, ya, Bu. Sedang memeriksa beberapa berkas lama. Bagus, tahu cara melihat ke masa lalu juga suatu hal yang harus dilakukan. Tatapan Ibu Ratna tanpa sengaja tertuju pada Anin. Ini, kolega saya yang membantu meninjau dokumen. Ibu Ratna tersenyum. Selamat malam, Nak. Malam, Ibu. Obrolan itu berlangsung kurang dari 1 menit, tapi saat rombongan itu masuk ke dalam lift, Anin masih menatap mereka.
Ia berbisik, apa kamu merasa ada yang aneh? Aneh apanya? Ibu itu baru saja menatapku, seolah ia pernah bertemuku di suatu tempat. Belum sempat Arya menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari Bima, berisi satu foto. Itu adalah salinan daftar. Nama orang-orang yang pernah diberi hak akses level tertinggi ke sistem arsip internal 15 tahun lalu. Di baris paling bawah, nama pihak yang memberikan otorisasi hampir terhapus karena berkas korup file. Namun masih tersisa 5 huruf. RATNA. Arya memandangi layar tanpa berkedip, jantungnya berdebar kencang. Sebuah nama, seseorang yang selalu ia percayai. Untuk pertama kalinya, muncul di dalam celah-celah masa lalu yang sedang mereka coba untuk lengkapi. Malam itu, Arya hampir tidak bisa tidur. Pesan dari Bima masih tertera jelas di layar ponselnya. Nama Ratna bagaikan duri yang menusuk di kepalanya. Ia tidak ingin percaya, lebih tepatnya, tak berani percaya. Karena selama 10 tahun, terakhir pasca kepergian ayahnya, orang yang selalu mendampinginya adalah Ibu, Ratna Saraswati. Beliau mengajarinya membaca laporan keuangan, membawanya, menemui para pemegang saham, dan membantunya melewati masa-masa rapat pemegang saham pertama yang penuh tekanan. Pada hari ia resmi diangkat sebagai direktur utama, Ibu Ratnalah orang pertama yang berdiri sambil bertepuk tangan. Jika semuanya ini adalah sandiwara belaka, maka perempuan itu telah berakting dengan sangat sempurna. Pukul 7 pagi. Arya menemui Bima Anggara di kantor keamanan siber milik koleganya. Ruangan itu tidak terlalu besar tapi penuh dengan monitor dan server. Begitu melihat Arya, Bima langsung buka suara. Pak Arya, semalam saya memeriksa. Lebih lanjut, ada temuan. Ada, tapi bukan dokumen yang saya cari? Benar, Bima menyodorkan setumpuk berkas. Saya melacak data backup sistem lama. Dokumen, tidak ditemukan, tapi saya menemukan riwayat aksesnya. Arya membalik tiap halamannya. Itu adalah tabel laporan otorisasi dari 15 tahun silam. Banyak baris yang terhapus, beberapa nama orang tinggal tersisa beberapa huruf. Bima menunjuk, satu baris, coba lihat bagian ini Pak. Arya membacanya. Disetujui, Ratna S. Ia terdiam. Hanya ini? Belum. Bima membuka file lain. Ini log jadwal, kehadiran internal. Pada hari Darmawan Susanto, tercatat masuk ke gudang arsip. Terakhir kali, ada 3 orang yang login di sistem hari itu. Arya menatap ke bawah. Orang pertama adalah ayahnya. Orang kedua adalah Darmawan Susanto. Orang ketiga sudah terhapus, hanya menyisakan nama depan, RAT. Bima bersedekap, saya tidak bisa menyimpulkan itu Bu Ratna Saraswati. Namun terlalu banyak jejak, data yang mengarah pada nama yang sama. Arya mengangguk. Itu belum cukup. Saya tahu untuk bisa menuntut butuh bukti langsung. Sore harinya, Arya dan Anin kembali bertemu di kedai kopi lama. Arya meletakkan semua temuannya di atas meja. Anin membacanya dengan sangat saksama. Beberapa saat kemudian, ia baru berkata, semua ini hanya jejak, tidak ada bukti. Langsung, Arya mengangguk. Saya sepakat. Kita harus mencari keberadaan ayahmu. Anin mendongak. Kamu percaya beliau masih hidup? Arya tak langsung menjawab. Ia mengambil slip registrasi dari gudang arsip. Saya tidak lagi percaya bahwa ini hanyalah kebetulan belaka. Jika Pak Darmawan benar-benar menandatangani kertas ini setelah beliau dilaporkan hilang, maka kemungkinan ada orang yang memalsukan tanda tangannya. Atau, Anin melanjutkan, atau ayah, saya memang masih hidup. Keduanya terdiam. 3 hari berikutnya, mereka berdua menguras waktu untuk melacak jejak-jejak yang sangat kecil. Sebuah alamat lama, data pendaftaran klinik, tagihan premi, asuransi, resi paket pengiriman. Tak ada satupun petunjuk yang cukup jelas. Sampai di hari keempat menjelang sore, Bima menelepon. Nadanya dipenuhi rasa antusias. Pak Arya, saya menemukannya. Apa? Satu nomor BPJS yang pernah diupdate sekitar 3 tahun lalu. Arya langsung berdiri tegak. Atas nama siapa? Bukan Darmawan Susanto. Tanggal lahirnya cocok, asal daerahnya cocok, tapi nama akhirnya diganti. Arya menggenggam erat ponselnya. Alamatnya di sebuah kota kecil di Lembang, Jawa Barat. Keesokan paginya, Arya dan Anin segera berangkat. Mobil meninggalkan kota Jakarta saat langit masih gelap. Semakin menanjak, udaranya semakin dingin. Anin nyaris tak bicara sama sekali. Ia terus memandang keluar kaca mobil. Menjelang siang, mereka berhenti di depan sebuah kompleks bangunan di lereng Bukit Pinus. Bukan rumah sakit, bukan panti jompo biasa, melainkan sebuah villa peristirahatan, merangkap panti perawatan untuk lansia. Pengelolanya seorang wanita, berusia 50-an. Setelah memeriksa identitas Anin, wanita itu menatapnya lama. Kamu putri Pak Darmawan. Wanita itu menghela napas panjang. Akhirnya kamu datang juga.
Jantung Anin berdetak hebat. Bapak masih ada di sini? Wanita itu mengangguk. Ada, tapi sebelum bertemu, kamu harus siapkan mental. Beliau sudah tidak seperti dulu lagi. Jalan setapak berbatu menuntun ke area taman belakang. Seorang pria parubaya, berambut putih sedang duduk memangkas tanaman bonsai. Ia mengenakan sweter abu-abu usang. Gerakannya lambat, sinar matahari sore menyoroti wajahnya yang dipenuhi kerutan. Anin menghentikan langkahnya. Kakinya kaku, pria itu mendongak, tatapannya tertumbuk pada wajah Anin. Gunting tanaman di tangannya jatuh berdenting di atas ubin berbatu. Ia berdiri. Bibirnya bergetar. Anin, hanya satu kata itu. Penantian bertahun-tahun seketika pecah berantakan. Air, mata Anin tak tertahankan lagi. Sang ayah bergegas menghampirinya, namun, tiba-tiba berhenti ketika jarak mereka tinggal beberapa meter. 15 tahun, angka itu pernah mampir ke dalam mimpinya entah berapa ribu kali. Tapi kini, ia tak tahu apakah harus memeluk ayahnya atau memarahinya. Darmawan Susanto melangkah pelan mendekat. Ia tak berani merengkuh putrinya, hanya bicara dengan suara serak. Bapak minta maaf. Anin menggigit bibirnya, air mata terus mengalir. Bapak tahu hari ini hari apa? Darmawan tertegun. Hari ini tepat 15 tahun sejak aku dan ibu pergi mencari bapak di terminal bus. Aku duduk di sana sampai malam menunggu bapak pulang. Suara Anin tercekat, tapi bapak tidak pernah pulang. Darmawan menunduk. Bahunya bergetar perlahan. Bapak tahu? Bapak ingat semuanya. Tapi bapak tidak bisa pulang. Tidak, bisa. Anin menatap tajam ke arah ayahnya. 15 tahun pak. 1. Panggilan telepon saja bapak tidak pernah menghubungiku. Sang ayah menutup mata. 2 aliran air mata turun di wajah keriputnya. Kalau bapak menghubungimu, orang-orang akan tahu kamu anak bapak. Dan kamu akan berada dalam bahaya, nak. Anin menggeleng kepalanya. Tapi pernahkah bapak berpikir betapa aku membutuhkan sosok seorang ayah? Suasana sunyi senyap. Arya berdiri menjauh beberapa meter. Ia tak ingin ikut campur karena ia paham, ada permintaan maaf yang tak bisa diwakilkan oleh siapapun. Menjelang senja, mereka bertiga duduk di sebuah ruangan kecil menghadap bukit pinus. Setelah sekian lama terdiam, Darmawan Susanto mulai menceritakan semuanya. Setelah saya dan Pak Baskoro menemukan bahwa laporan lingkungan telah direkayasa, kami mulai mengumpulkan bukti-bukti. Tapi semakin diselidiki, kami sadar ada pihak yang menempatkan orang di posisi-posisi kunci. Ayahmu sadar jika hal ini diteruskan, akan sangat berbahaya. Beliau menyuruh saya untuk menghilang. Sementara waktu, menunggu sampai bukti terkumpul kuat. Anin bertanya pelan, orang itu siapa, Pak? Darmawan menggeleng. Saya tidak pernah tahu pastinya. Yang saya tahu, orang itu punya kekuasaan sangat besar di dalam direksi dan selalu bisa melangkah selangkah di depan kami. Arya menunduk melihat meja. Segala petunjuk, segala celah masa lalu yang kosong itu kini mengerucut ke satu arah. Namun, bukti mutlak masih belum ada. Tepat saat itu, ponsel Arya bergetar. Pesan dari sekretaris direksi. Pemberitahuan darurat. 3 hari lagi akan diadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Luar biasa untuk mempertimbangkan pencopotan jabatan Bapak sebagai Direktur Utama. Arya tersenyum membaca pesannya. Senyuman yang sangat getir. Anin menatapnya. Ada apa? Ia menyodorkan ponselnya. Membacanya sekilas, Anin pun paham. Jika Arya kehilangan kursi kepemimpinannya, ia tidak lagi memiliki hak untuk mengakses sistem internal perusahaan. Itu sama artinya dengan akses. Mencari kebenaran akan diputus selamanya. Darmawan Susanto perlahan berdiri. Ia menatap 2 anak muda di hadapannya. 3 hari. Waktu kita hanya 3 hari, tak ada yang menimpali kalimat itu, tapi ketiganya tahu. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 hari berlalu lebih cepat dari yang Arya bayangkan. Selama 3 hari itu ia nyaris tak pernah melangkah masuk ke ruangan direktur utamanya. Sebaliknya, bersama Anin dan Darmawan Susanto, mereka berdiam di Villa Lembang, memilah dan menyusun dokumen-dokumen itu layaknya merangkai teka-teki gambar yang telah dikoyak-koyak selama 15 tahun, tidak ada satupun bukti pamungkas. Tidak ada satupun rekaman yang cukup untuk memvonis. Tidak ada satupun email pamungkas yang membuktikan semuanya. Yang mereka miliki adalah puluhan sobekan bukti kecil. Seutas email, sebuah notulen rapat, sebuah resi pengambilan dokumen, dokumen analisa AMDAL yang direkayasa, riwayat log otorisasi, dan sebuah rekaman, suara yang putus di tengah, berdiri sendiri-sendiri, berkas-berkas itu seolah tanpa makna. Namun saat dibariskan bersamaan, semuanya membentuk satu narasi yang utuh, sebuah cerita yang selama belasan tahun sengaja ditutupi oleh seseorang.
Malam sebelum hari, digelarnya rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Arya duduk sendirian di beranda. Angin Bukit Pinus bertiup pelan. Anin keluar membawa 2 cangkir teh panas. Ia meletakkan 1 cangkir di depan Arya. Kamu masih belum tidur? Arya tersenyum. Simpul, besok mungkin adalah hari terakhirku menjadi direktur utama. Wajar kalau cemas. Anin duduk di sebelahnya. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, pernahkah terlintas di pikiranmu? Bagaimana kalau malam itu kamu tidak pernah bertemu denganku? Akan jadi seperti apa jadinya? Arya menengadah menatap langit malam. Ya, mungkin saat ini aku masih berpikir bahwa aku adalah seorang CEO yang sangat sukses, tanpa menyadari bahwa selama ini aku berdiri di atas banyak kebohongan yang tidak aku ketahui. Anin tersenyum, sedangkan aku mungkin masih akan mengira ayahku dicelakai oleh perusahaanmu. Hidup memang seaneh itu. Keduanya kembali terdiam. Tak lama kemudian, Arya berbicara dengan suara yang sangat pelan. Nin, pada malam perayaan itu, aku belum pernah meminta maaf padamu. Anin menoleh, Arya menunduk. Aku minta maaf. Bukan karena video itu, bukan karena opini publik. Tapi karena malam itu, aku benar-benar memandang rendah dirimu. Anin menatapnya lekat-lekat, lalu menggeleng pelan. Jika itu, ayahku, beliau akan bilang padamu, jangan meminta maaf dengan ucapan, tapi perbaikilah melalui jalan hidupmu. Arya tersenyum ringan. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia merasakan bentuk pemaafan yang tidak memerlukan kata-kata. Pagi harinya, di lantai 30 gedung utama Nusantara gemilang. Ruang rapat direksi, penuh sesak. 11 anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hadir semua. Tim pengawas, tim advokasi perusahaan, hingga perwakilan auditor independen juga ada. Udaranya terasa jauh lebih pengap dan berat ketimbang rapat-rapat sebelumnya. Ibu Ratna Saraswati melangkah masuk terakhir. Ia mengenakan kebaya biru tuanya, wajahnya datar tak berekspresi, seolah semuanya masih dalam genggaman kendalinya. Ia tersenyum ke arah Arya. Hari ini kamu tampak lelah, nak. Arya membalas dengan anggukan pelan. Iya bu, agak kurang tidur. Ibu Ratna duduk di bangku pimpinan sidang. Rapat pun dimulai. Sekretaris perusahaan berdiri membacakan agenda. Agenda pertama, mengevaluasi tanggung jawab kepemimpinan Direktur Utama Arya Kusuma menyusul memburuknya opini publik belum lama ini. Selama hampir 30 menit, beberapa anggota mulai menohoknya. Penanganan krisis komunikasi tidak efektif, harga saham anjlok, citra korporasi tercoreng. Arya duduk mendengarkan tanpa menjawab, tanpa membela diri. Hingga akhirnya Ibu Ratna Saraswati menoleh kepadanya. Arya, kamu, ada pembelaan? Arya berdiri secara perlahan, ya. Ada. Ia meletakkan setumpuk dokumen ke depan masing-masing anggota dewan. Dokumen itu tak tebal, hanya sekitar 30 halaman. Ibu Ratna mengernyit. Apa ini? Arya menjawab tenang, laporan terkait dokumen yang saya temukan selama 3 hari terakhir. Ibu Ratna tersenyum kecil. Apa kaitannya dengan agenda rapat kita hari ini? Ada, sangat berkaitan. Arya menyalakan proyektor presentasi. Tidak ada video dramatis atau foto mengejutkan. Yang tampil di layar, hanyalah dokumen demi dokumen secara berurutan. Email Baskoro Kusuma, notulen rapat, resi peminjaman arsip, laporan, AMDAL yang direkayasa, dan bukti akses login. Semuanya diberi nomor, sumber, dan rentang waktu yang jelas. Arya tidak menjatuhkan vonis, ia sekadar memaparkan ceritanya bak seorang pendongeng. 15 tahun yang lalu, ada sebuah proyek, ada sebuah laporan. Sekelompok orang menemukan sebuah anomali data. Kemudian, dokumen-dokumen penting berangsur-angsur menghilang. Sejumlah anggota Dewan Direksi mulai memperhatikan layar dengan saksama. Salah, seorang bertanya, tunggu sebentar. Laporan dampak lingkungan ini, mengapa berkas aslinya dengan berkas yang dipublikasikan berbeda? Itulah yang sedang saya pertanyakan, jawab Arya lugas. Orang lainnya mengangkat hasil cetak email. Ini email milik mendiang komisaris utama? Benar. Bagian kearsipan sudah memvalidasinya. Suasana dalam ruang rapat mulai bergeser. Ibu Ratna tetap tenang. Ia menyela lembut. Dengan membawa semua ini, sebenarnya hal apa yang ingin kamu buktikan? Arya balas menatapnya. Saya belum membuktikan apapun. Saya sekadar ingin seluruh Dewan Komisaris dan Direksi melihat fakta bahwa ada begitu banyak lubang dalam riwayat dokumen kita, dan lubang-lubang tersebut butuh diaudit secara independen. Untuk pertama kalinya, senyum di wajah Bu Ratna memudar. Salah seorang dewan senior menyahut, saya setuju. Kita perlu menyewa jasa auditor investigasi forensik. Anggota kedua ikut. Saya sepakat. Anggota ketiga bersuara, temuan ini terlalu serius untuk diabaikan begitu saja.
Suasana kini menanjak pada konklusi yang tak terduga. Karena Arya sama sekali tidak memojokkan siapapun, secara gamblang, justru karena itulah penjelasannya terdengar amat kredibel. Ibu Ratna Saraswati berdiri lambat-lambat. Saya keberatan. Bukti-bukti ini terlalu sumir dan bisa menimbulkan multitafsir. Arya menjawab dingin, karena itulah saya mengajukan audit independen. Apabila semua ini berujung nihil, maka reputasi ibu tetap terjaga. Namun jika sebaliknya, Arya memberi jeda sesaat, kebenaran juga butuh dijaga. Ruangan sunyi senyap. Seorang anggota menatap, Bu Ratna, saya pikir tak ada alasan kita menolak audit independen, bila kita tidak menyembunyikan apa-apa. Ini kali pertamanya Ibu Ratna tidak langsung mendebat, matanya menelusuri tiap wajah di ruang rapat. Sorot keyakinan dari kolega-koleganya mulai pudar. Bukan karena mereka percaya penuh pada Arya, melainkan karena rentetan bukti tadi tak bisa terbantahkan oleh akal sehat. Ketua Dewan Pengawas akhirnya angkat bicara, saya usulkan voting agar hak persetujuan Dewan Komisaris dibekukan sementara hingga hasil audit keluar. Ketegangan terasa membekukan udara di dalam ruangan. Sekretaris membagikan kartu suara. Satu persatu tangan terangkat ke atas. 1, 2, 3. Hasil akhirnya 7 dari 11 anggota setuju. Resolusi disahkan. Ibu Ratna perlahan menutup map di depannya. Setelah sekian lama, wanita yang dikenal selalu berkepala dingin ini kehilangan senyumnya. Ia menatap Arya dengan nada lirih. Kamu bertumbuh jauh lebih dewasa dari yang saya kira, nak. Arya membalas pelan, tidak, Bu. Ini hanya karena pada akhirnya, saya belajar cara menuntaskan membaca sepucuk surat. Semua orang terdiam, tetapi semua orang, mafhum. Rapat hari ini belumlah menjadi akhir dari segalanya. Ini adalah permulaan, babak di mana kebenaran tak lagi dimonopoli oleh sekelompok orang, tapi akan dipaparkan melalui audit independen, konklusi objektif, serta kesiapan untuk menatap masa lalu. Usai rapat, tak ada anggota yang lekas bangkit dari bangkunya. Berkas-berkas tersebut masih tergeletak di meja. Tiada lagi riuh, debat yang terdengar. Hanya ada gemerisik kertas yang dibalik oleh jari jemari saat para anggota kembali merunut email, notulen, serta data dari Arya secara saksama. Ia mengerti, hari ini kemenangan tak diraihnya secara individual, tapi kemenangan sesungguhnya adalah ketika sang kebenaran akhirnya mendapat peluang untuk didengarkan. 3 minggu berselang. Lembaga audit eksternal menerbitkan hasil penyelidikan awal mereka. Ditemukan adanya rekayasa pada beberapa analisa dampak lingkungan di kurun 15 tahun silam sebelum diserahkan pada pihak berwenang. Terdapat perbedaan signifikan antara sejumlah notulen rapat edaran internal dengan dokumen arsip aslinya. Ditemukan anomali mencolok pada skema persetujuan, prosedur. Meski seluruh fakta awal belum bermuara pada hukuman pidana untuk salah satu individu, itu sudah cukup kuat bagi RUPS untuk melancarkan penyidikan komprehensif. Ibu Ratna Saraswati secara sukarela mengajukan penonaktifan diri sepanjang tempo penyidikan yang diinisiasi oleh aparat hukum serta otoritas terkait. Di hari pengunduran dirinya, tak sedikit karyawan yang spontan berdiri, memberi hormat, selayaknya tempo hari. Ia melempar senyum tipis, tidak ada pembenaran, tak ada apologi, cukup menyingkir secara diam-diam. Arya memperhatikannya melangkah jauh dari balik kaca. Ia sama sekali tak merasa menang, justru tersisa sebuah penyesalan mendalam. Sosok figur kehormatan, perusahaan ini pada akhirnya terpaksa memanen konsekuensi atas segala keputusannya sendiri di masa lampau. Beberapa hari kemudian, Arya memimpin rapat koordinasi Dewan Direksi. Auranya amat berbeda dari yang sudah-sudah. Ia menatap semua kolega. Saya telah mengambil sebuah keputusan. Ruangan terdiam. Setelah prosedur serah terima, usai mengacu pada fatwa RUPS dan Dewan Komisaris, saya akan meletakkan jabatan selaku Direktur Utama. Ruang rapat langsung hiruk pikuk. Manajer keuangan menginterupsi. Tapi Bapak tidak cacat hukum. Pemegang saham pun masih mempercayai Anda. Arya mengangguk ramah. Saya sadar, tapi Nusantara gemilang, mendesak figur anyar yang tak punya ikatan dengan sengkarut konflik dekade silam. Adapun buat saya pribadi, Arya menjeda ucapannya, ada tugas lain yang memanggil saya. Tak seorang pun mengorek lebih jauh. Mereka segan, tampaknya ketetapan hati itu sudah dimatangkan dari jauh-jauh hari. Sementara itu, Anin kembali ke Universitas Indonesia. Usai absen selama hitungan tahun, ia bersedia direkrut lagi ke Divisi Kajian Filologi Sastra Kuno, kali ini, dengan status dosen luar biasa. Pada hari perdananya kembali menginjakkan kaki, ia mematung lama menatap lorong FIB. Seorang kolega lawas menyapanya. Anin, lama tak jumpa. Bukannya kamu banting setir, ya? Anin melempar senyum manis.
Sekadar melancong sebentar Mbak, tapi pada akhirnya saya rindu wangi buku. Koleganya merangkul Anin, syukurlah. Prof Gunawan dan dosen lain sangat menunggu kepulanganmu. Ternyata takdirmu ya di ranah ini. Anin mendongak, memandangi pohon beringin raksasa di halaman kampus. Memang betul, jiwanya belum pernah sungguh-sungguh hengkang dari ruang kelas ini. Darmawan Susanto, pada saat yang sama, mereguk asa untuk babak kehidupan terbarunya. Ia mendatangi pihak berwenang tanpa diminta, menjabarkan seluruh dokumen yang ditelannya puluhan tahun silam. Rentetan wawancara menghabiskan waktu sangat lama. Ada kalanya sejumlah interogasi menyisakan kekosongan senyap, sebelum akhirnya ia memberi tanggapan. Pada suatu senja, ia minum seduhan teh di samping Arya. Lantas secara sekonyong-konyong melempar tanya, "Apa nak Arya, dendam kepadaku?" Arya memiringkan alisnya. "Atas dasar apa Pak? Kalaulah, masa itu saya tak mengorek-ngorek investigasi, barangkali jalan takdirmu akan berbeda." Arya menyergah dengan gelengan perlahan. "Justru berkah dari penyidikan Bapak yang akhirnya membukakan mata saya untuk mengenal siapa ayah saya sesungguhnya. Jikalau tak begitu, boleh jadi seumur hayat saya hanya sanggup mengenalnya lewat potret sampul majalah semata." Darmawan mengulurkan senyum simpul. "Kalau Bapakmu mendengarnya, beliau tentu amat bersukacita." 6 bulan usai hari itu, Arya dan Anin meresmikan berdirinya Yayasan Nusantara Hijau. Yayasan itu tak mengusung atribut patron keluarga, apalagi disiarkan secara jor-joran. Misi mereka fokus pada 3 pilar utama, penyediaan dana, restorasi lahan ekologis, sokongan advokasi cuma-cuma untuk buruh ihwal sengketa, lingkungan atau cacat keselamatan pekerja industri, serta penggalangan pendanaan, riset di bidang jurnalisme, investigasi maupun rumpun sosiologi kemanusiaan. Dalam forum rilis pers perdananya, ada kulit tinta yang menembak dengan lugas. "Pak Arya," selentingan mencuat, "inilah jurus Anda memoles citra demi menutupi skandal terdahulu. Apa tanggapan Anda?" Arya tertawa renyah. "Saya maklum, jikalau pandangan semacam itu bertiup. Namun satu dogma telah terukir di sanubari saya. Reputasi paling gemilang bagi korporasi manapun, sejatinya tak diukur lewat besaran nilai iklan komersil. Tapi lebih pada pertanggungjawaban, tatkala mereka berbuat alpa." Semua audiens hening sejenak, yang lalu, memuntahkan gemuruh aplaus. Pada sore di hari yang sama, Arya meluangkan waktu menengok rumah masa lalu, ayahnya. Itulah pertama kalinya sejak berbulan-bulan yang lampau, segala pernak-pernik interior dibiarkan tanpa sehelai pun tersentuh. Ada meja jatinya, bufet rak buku, 1 biji pulpen tinta, serta sebuah laci-laci tua yang belum, sekalipun dibuka kembali usai ayahnya mangkat. Arya perlahan-lahan menggeser kenop laci. Ada sepucuk amplop kecil menyembul. Tertulis label yang familiar, teruntuk Arya. Guratan tintanya mencirikan sosok sang penulis. Ia menghembus napas panjang lalu menyobek pembungkus amplop. Panjangnya hanya sepenggal. Kalimat yang merangkai beberapa frasa. "Bila mana kau tengah meresapi torehan, tulisan ini, itu bertanda kau telah melanglang buana mendaki jauh. Berarti pula, kau telah melampaui fase meraba-raba papan rambu-rambu petunjuk." Bibir Arya seketika tertarik mengulas senyum. Tetesan likuid bening bergulir dari kantong matanya. Ia kembali melanjutkan bacaan. "Adalah hal mudah menitiskan harta, berlimpah bagi darah dagingku. Walau begitu, harta yang sahih tersemat jikalau kau mampu memuliakan sanak saudara yang tak sanggup mempersembahkan dividen. Untukmu, di momen itulah, engkau genap menyempurnakan warisan budi pekerti dari seorang bapa." Arya mendekap hangat pucuk surat tersebut. Kilasan ingatannya melesat pada seremoni perayaan malam kelabu itu, seorang pelayan dalam balutan, seragam konvensional. Setengah takar gelas anggur yang tertuang, beserta sebuah sumpah serapah arogansinya. Betapa naifnya, perantara sepucuk surat tersebut, yang tadinya dimanfaatkan untuk merendahkan harga diri kaum marginal, justru memaparkan kebebalannya memandang semesta. Dering pintu rumah membuyarkan lamunannya. Anin berdiri di muka teras, dengan menenteng 2 gelas kopi take away. "Firasatku pasti kamu bersembunyi di sini." Arya menyengir. "Hebat juga prediksimu. Soalnya, kalau seorang manusia terserang demam rindu terhadap figur tertentu, habitat asal biasanya adalah pelabuhan pulang ke kenangan." Pasangan ini lantas merendahkan tubuh di beranda, selasa rumah. Sang mentari bersembunyi sedikit demi sedikit di balik rimbunnya, dedaunan. Arya meraba amplop suratnya dengan gerak yang teramat perlahan. "Dulu, saya meraba-raba asumsi, ayahku mewarisi seluruh kedikdayaan bisnis." Helaan, napas mencair. Pada praktiknya, souvenir peninggalannya hanyalah bongkahan kertas buram. Anin menganggukkan wajah. "Keliru. Hakikat warisannya, yaitu, sekeping pijakan bagimu agar berubah wujud sebagai manusia yang seutuhnya." Angin berdesir lembut menggerakkan surat tua di atas paha Arya.
Kali ini, tak berbekas secuil pun ego di baliknya. Lembaran itu dipindai dengan sanubari, ucapan terima kasih. Lewat secarik kepingan aksara itulah, ia meyakini, seutuhnya, bahwa sebesar apapun harta kekayaan manusia tak pernah bisa disetarakan dari digit rekening. Bukan pula bersandar dari gedung pecakar, langit maupun beton pencetak laba komersil. Warisan tertinggi yang dapat dimonumenkan tatkala insan kembali menemui sang ilahi adalah jejak teladan, memanusiakan makhluk sesama, memastikan setiap jengkal denyut kehidupan terus bersenyawa dengan taburan budi luhur selamanya. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan kisah hari ini. Saya selalu penasaran di mana cerita-cerita ini menemani teman-teman semua. Apakah Anda mendengarkannya dari Indonesia atau dari negara lain? Jika tidak keberatan, tinggalkan komentar dan beritahu saya dari provinsi, kota, atau negara mana Anda mendengarkan. Saya akan sangat senang membaca setiap tanggapan dan mengetahui bahwa cerita ini telah menjangkau berbagai tempat yang berbeda. Jika kisah hari ini membuat Anda merenung atau menyentuh perasaan Anda, ceritakanlah apa yang Anda rasakan. Siapa tahu, komentar Anda bisa menjadi inspirasi untuk cerita berikutnya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kedamaian, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.